Baru. Oke, Bu Ayun. Rencananya Bu Ayun ini mau ngajar kelas berapa ya? Rencana saya mau mengajar kelas 5. Kelas 5. Dari kelas 5 saya. Oke, Bu Ayun. Kira-kira apa untuk besok ya Pak Ayun ya? Aku mau mengajar tentang apa mengenai apa yang diajar nanti. Yang saya nanti atau besok ya akan mengajar, yang saya akan ajarkan yaitu matematika di kelas 5 pada materi keliling bangun data. Kalau bab berapa ya? Ini bab 3. Ketika Ibu Ayun melakukan materi tentu menggunakan persiapan ya Pak Ayun. Iya. Persiapannya apa aja Pak? Nah, persiapannya tentu saja saya mempersiapkan kondisi kelas yang senyaman mungkin dan kesiapan belajar murid dengan menyenangkan, kemudian menggunakan strategi pembelajaran realistik itu artinya saya menyajikan benda yang nyata ke anak-anak untuk ditemukan keliling dari benda tersebut. Kemudian saya juga menerapkan kolaborasi dalam diskusi kelompok. Setelah Ibu merencanakan seperti itu, kira-kira saya tadi lupa ya, apa ya kira-kira tujuan pembelajaran untuk besok yang ingin sampaikan ke siswa? Tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan kepada siswa yaitu melalui pengamatan media yang saya sajikan itu baik realistik berupa benda ataupun gambar, siswa itu dapat mengetahui keliling bangun datar yang saya sajikan. Itu berupa persegi panjang, yang ketupat dengan tepat. Dan melalui pengamatan video, siswa dapat mengetahui keliling bangun datar dengan tepat. Dan melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengenali situasi soal yang melibatkan keliling bangun datar. Kemudian pada saat mereka diskusi, siswa dapat menemukan keliling berbagai bangun datar yang disajikan. Kemudian yang terakhir, melalui lembar kerja peserta didik, siswa dapat berkreasi membuat produk bangun datar sesuai dengan minat mereka, kreativitas mereka. Ini berapa kali bertemu kira-kira? 1 kali pertemuan 3 jam pelajaran. Kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai itu apa? Dalam pembelajaran yang akan saya lakukan, area pengembangan yang tidak saya capai yaitu penerapan budaya positif dan kompetensi sosial emosional di lingkungan belajar untuk mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Ada diferensiasinya kan? Ada Bapak, tadi yang pada tujuan pembelajaran itu telah saya sebutkan diferensiasinya, yaitu ada beberapa siswa yang menggunakan gambar, ada beberapa siswa yang menggunakan media realistik, ada beberapa siswa yang menggunakan video dalam pembelajaran mereka. Dari yang Jenengan sampaikan itu sudah jelas ya. Kira-kira media atau alat yang Ibu gunakan itu apakah alat itu atau LCD itu apa? Media realistik yang saya gunakan dapat berupa kertas atau buku, ada berbagai macam ukuran karena kan realistik, jadi ada di dalam kelas itu ada benda apa saja yang mereka bisa temui, atau mungkin saya membawa media yang lain
saya temui, yang biasa kita temui di rumah, yang saya bawa ke kelas supaya mereka dapat mengukur keliling dari bangun yang saya bawa. Berarti diferensiasi ada berupa gambar, media realistik, dan video. Dari yang dengan sampaikan tadi, mulai medianya, mulai tujuannya, strategi apa yang untuk mencapai goal yang dengan cita-citakan? Strategi yang saya terapkan di sini selain dari pembelajaran diferensiasi yang saya awali dengan diferensiasi konten, yang berikut mengalir pada diferensiasi proses dan diferensiasi produk, maka saya harapkan dengan adanya diferensiasi tiganya yang sudah tercakup dalam pembelajaran saya, maka siswa dapat dengan mudah mengetahui keliling dari berbagai macam bentuk bangun datar yang disajikan. Bahkan mereka bisa mengetahui prinsip keliling itu apa saja, kesimpulan tentang keliling itu apa, sehingga kalau mereka menemukan soal yang berbeda dengan soal yang kita pelajari bersama di dalam kelas, mereka bisa menyelesaikan dengan cepat. Selain itu, saya tekankan di sini media realistik karena mereka itu akan menemukan benda-benda tersebut di kehidupannya sehari-hari. Jadi fokusnya ke media realistik ya, dan diferensiasi. Kalau alat seperti proyektor itu untuk komputer saja atau untuk juga untuk media, kan ada yang menggunakan video. Karena kalau anak SD kan tidak diperkenankan membawa ponsel sendiri. Maka yang mempraktekkan atau yang menayangkan video itu tentu saja guru. Jadi saya pun memakai video itu, yang mana video itu tidak hanya disaksikan oleh kelompok yang diferensiasi konten video saja ya, tapi juga bisa disaksikan oleh seluruhnya, sehingga itu merupakan bagian dari strategi pembelajaran, yang mana anak pun akan memahami dari segi video, dari segi media realistik, dari segi gambar, mereka bisa memahami dari berbagai macam konten. Alhamdulillah, mudah-mudahan harapan itu tercapai ya. Iya, terima kasih Bapak. Kalau bisa Ibu simpulkan langkah-langkah pembelajaran secara singkat saja. Apa langkahnya pertama? Langkah yang pertama pasti persepsi ya. Setelah pembukaan pada inti, maka kalau persepsi, apa perlu saya jelaskan juga untuk persepsinya bagaimana? Oh, tidak usah, langkah-langkahnya. Langkah inti. Ya, inti. Oke. Kalau langkah inti, tentu saja pada awal saya sediakan media gambar, gambar video, ya, media gambar yang ada di buku dulu. Kan mereka ada buku paketnya, gambar seperti itu. Kemudian mereka tahu bahwa di bukunya ada materi semacam itu yang akan kita pelajari. Mereka tahu tujuan pembelajarannya akan kita lakukan. Maka saya bisa menanyakan video pembelajaran. Nah, dari video pembelajaran itu diperjelas lagi dengan media realistik tadi. Lalu mereka menemukan sendiri berbagai macam benda, berikut juga mencari kelilingnya. Itu secara kelompok atau kelompok? Setelah itu dalam pembelajaran tadi ya, setelah kita atau saya sebagai guru mengobservasi dari kegiatan mereka itu apakah berlangsung dengan baik atau ada yang tidak mereka pahami, ya itu saya bisa mengambil keputusan. Kalau mereka benar-benar sudah memahami, saya lihat situasinya, maka saya bisa melanjutkan dengan pemberian gambar yang mungkin lebih sulit lagi. Nah,
selanjutnya mungkin saya bisa pemberian KBB. Kita bisa menyelesaikan masalah bersama-sama yang semula dari segi kelompok ya, penyelesaian masalahnya setelah mereka sekiranya sudah hampir 90% memahami, kita bisa lanjut ke individu. KBB-nya berupa individu. Bagus, mudah-mudahan tujuan pembelajaran itu tercapai. Nanti kita ketemu lagi Bu ya, saya kepingin pasca observasi kelasnya Ibu sampaikan ke saya, bisa tahu hasil yang semoga nanti pembelajaran yang akan saya lakukan itu berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai ya Bu Ayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Lulu, Bu Ayun, hari ini kita observasi kelas ini. Pasca. Oh iya maaf, pasca observasi kelas. Oke. Hari ini kita pasca observasi kelas yang kemarin sudah saya lakukan dengan Bu Ayun ya. Dan Bu Ayun sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya. Kemudian sudah menyampaikan area pengembangan yang hendak dicapai. Jadi area pengembangannya sudah Ibu sampaikan, dan strategi dan persiapan Bu Lulu Bu Ayun Bu Ayun menyiapkan powerpointnya, mulai Bu Ayun menyiapkan media pembelajaran yang nyata ya, sampai cara-caranya dan urut-urutannya sudah Bu Ayun sampaikan. Dan tadi saya juga melihat pembelajaran yang Bu Ayun lihat, sudah menurut saya sangat bagus, alhamdulillah sesuai dengan. Cuman saya akan bertanya lagi mengenai Bu Ayun dalam pasca observasi kelas ini. Bu Ayun, itu kemarin itu hari apa ya? Hari Jumat ya Bu Ayun ya, Ibu praktek itu ya. Dari pembelajaran yang Ibu lakukan, mulai dari awal sampai akhir, saya minta catatan refleksi dari Bu Ayun. Pembelajaran Bu Ayun yang akan catatan refleksinya itu apa Bu Ayun? Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih Pak Danur. Salam juga untuk Bu Lulu saya, bahwa pembelajaran yang saya lakukan kemarin yaitu matematika di kelas 5 dengan materi keliling bangun datar. Nah, pada pembelajaran kemarin hasil dari kegiatan ada beberapa catatan refleksi bagi saya, yaitu berdasarkan area pengembangan yang hendak saya capai, yaitu penerapan budaya positif dan kompetensi sosial emosional
di lingkungan belajar untuk mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman, maka saya mendapatkan bahwa pelaksanaan pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan pengembangan yang dicapai. Murid saya menunjukkan sikap yang disiplin, kemudian tanpa ada tuntutan dari guru mereka dapat tertib mengikuti prosedur pembelajaran yang saya sampaikan sebelumnya dan mengikuti tata tertib serta aturan-aturan yang telah kita sepakati bersama. Dan sebelumnya kan kita mengingatkan kesepakatan pada pembelajaran itu apa, kesepakatan kelas diingatkan kembali, kemudian mereka mampu untuk mematuhinya. Karena kalau tidak diingatkan kembali bisa jadi anak akan lupa dengan kesepakatan yang dibuat dan bisa jadi ada satu pelanggaran kesepakatan. Dari itu, saat saya menyampaikan pembelajaran, murid saya pun bisa menikmati kegiatan pembelajaran tentunya baik mulai dari awal sampai akhir. Kemudian mengikuti alur pembelajaran dengan baik sehingga ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah saya amati bisa mencapai 90%. Jadi di antara angka 1 hingga 10, angka 9 lah yang tepat untuk pembelajaran yang saya lakukan bersama siswa saya. Terima kasih, itu sekedar catatan refleksi dari saya, Pak Donor. Saya kembalikan kepada Pak Donor. Oke, Bu Lulu. Bu Ayun, alhamdulillah sudah jenengan sampaikan semua catatan refleksi. Ya, kemudian adakah catatan khusus Bu Ayun mengenai kejadian pembelajaran kemarin? Catatan khusus Bu Ayun mengenai mungkin percakapan atau catatan-catatan yang Ibu rencanakan atau yang Ibu deteksi dalam pembelajaran Ibu? Kalau catatan khusus yang kemarin saya deteksi, yaitu ada satu hal yang belum maksimal dan ada satu hal yang saya bisa patut belajar dan saya bisa patut banggakan dari diri saya. Maksudnya ada sedikit lebih baik dari sebelum-sebelumnya, yaitu yang pertama adalah hal yang belum maksimal, yaitu saya belum berusaha mencari tahu apa yang sedang dipikirkan oleh murid-murid saya itu, gitu. Mereka benar mengikuti alur prosedur pembelajaran secara tertib, tanpa ada paksaan, tanpa ada saya pun tidak marah-marah. Tetapi saya belum yakin apa yang sedang mereka pikirkan, apakah benar-benar mereka itu tulus, ikhlas mengikuti pembelajaran tanpa ada paksaan, mengikuti tata tertib dengan kesadaran diri dan benar-benar penerapan budaya positif itu yang sudah maksimal, itu yang belum saya ketahui. Namun saya berusaha melakukan scaffolding untuk membantu murid saya sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Mungkin juga belum menyeluruh karena itu tadi ada beberapa hal yang belum saya maksimalkan untuk mengetahui pikiran mereka, perasaan mereka. Jadi jika pembelajaran yang saya bantu mungkin ada siswa yang mengeluh begitu atau ada yang bertanya, mungkin dari itu saya bisa melayani mereka. Namun karena jumlah siswa yang mungkin banyak, ya mungkin belum menyeluruh apa yang menjadi aspek pelayanan secara maksimal. Terlebih masalah diferensiasi yang pada proses itu belum maksimal. Kemudian untuk pembelajaran yang saya banggakan tadi, yang saya maksud, yang mana saya lebih bisa sabar menghadapi murid karena penerapan ini
penerapan KSE itu tadi dalam menghadapi murid, sehingga dengan ketelatenan maksud saya dengan ketelatenan menghadapi murid saat berdiskusi, saat bertanya, kemudian saat mereka beraneka ragam kemampuannya, dan saya pun melayani mereka sesuai dengan keberagamannya itu. Disitulah saya merasa bangga untuk menjadi guru, melayani mereka dengan sepenuh hati, dan semoga itu juga benar-benar sepenuh hati juga Pak diterima oleh anak-anak didik, sehingga saya anggap bahwa penerapan eh, KSE yaitu kompetensi sosial ekonomi dan budaya disiplin positif saya anggap cukup berhasil daripada sebelum-sebelumnya. Begitu Pak. Terima kasih, saya kembali ke Pak Janur. Rencana berdiferensiasi dan targetnya KSI sudah terlaksana ya Bu Ayun ya. Dari catatan-catatan Bu Ayun itu kira-kira apa rencana tindak lanjut agar pembelajarannya Ibu ke depan itu semakin mengena, targetnya bisa melampaui mungkin rencana tindak lanjut Ibu. Iya. Begini Pak Donor, tadi rencana tindak lanjut adalah dari segi kekurangan yang belum maksimal terutama ya. Kalau dari segi kelebihan tadi mungkin saya harus mampu mempertahankan dengan tetap menerapkan KSE dan budaya positif. Kemudian yang belum maksimal adalah yang mereka pikirkan, yang mereka rasakan itu saya coba solusinya dengan rutin melaksanakan coaching pada siswa. Nah, itu setidaknya dari kegiatan coaching itu saya mendapatkan semacam informasi di mana untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, penerapan pembelajaran baik itu pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang secara berkesinambungan di dalam kelas saya, dan supaya juga mereka itu benar-benar mampu melaksanakan disiplin yang dari diri mereka sendiri, bisa kita katakan gitu Pak Danu. Itu kalau Ibu coaching itu kan privat ya, satu-satu gitu, atau Ibu pilih anak-anak tertentu atau gimana ketika coaching rencana Ibu? Ya, coaching itu kan juga berdasarkan permasalahan yang muncul ya Pak Dono. Kalau kita tiba-tiba memanggil siswa untuk coaching juga kurang efektif juga ya. Kalau dirasa karena kita sebagai guru, sebagai guru kelas, otomatis untuk memahami siswa itu yang mana keseharian mereka adalah bersama kita, saya rasa ada suatu kepekaan alami bagi seorang guru untuk merasakan bahwa situasi atau iklim dari kelas tersebut ada apa, ada hal apa, jadi situasi menurut kondisinya dulu. Menurut kondisinya dulu kita melakukan coaching kepada siswa, entah itu pada saat mereka sedang istirahat atau pada saat akhir pembelajaran. Kalau satu persatu itu tergantung juga dengan kasusnya atau permasalahannya, tapi memang lebih efektif kalau satu persatu gitu Pak Anur. Dan memang ya kalau penyelesaian masalah kadangkala tidak hanya dibutuhkan waktu sehari 2 hari, bisa jadi coaching itu berkelanjutan tergantung permasalahannya ya. Kasus yang berat mungkin bisa lebih dari 2 hari, tapi kalau yang ringan mungkin sehari itu cukup selesai gitu. Jadi setelah ada firasat tadi atau ada kepekaan kita sebagai guru, mungkin di lain hal tentang materi pun, oh kiranya materi ini kenapa ya pada saat saya melakukan assessment secara mandiri, kenapa belum melampaui
melampaui kompetensi ya, belum melampaui kompetensi, belum capai kompetensi yang saya inginkan lah, itu juga perlu kita coaching gitu Pak Donur. Alhamdulillah, catatan refleksi sudah Ibu sampaikan, topik percakapan dan catatan-catatan Ibu sudah sampaikan, rencana tindak lanjutnya juga Ibu sampaikan, dan harapan Ibu ke depan juga Ibu sampaikan, dengan salah satunya dengan coaching tadi ya. Alhamdulillah, target pasca observasi ini sudah saya sampaikan semua, sudah saya tanyakan semua ke Bu Ayun, dan Bu Ayun sudah membuat rencana tindak lanjut juga, salah satunya dengan coaching dan penanganan yang Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan ke depan lebih baik dari yang Ibu laksanakan tadi kemarin ya. Kedepannya lebih baik lagi dengan rencana tindak lanjut yang Ibu lakukan, karena namanya lebih baik itu yang belakang itu kan, yang depan itu harus lebih baik daripada yang telah lalu. Semoga harapan Ibu tercapai. Ibu mencapai target tujuan pembelajaran dengan maksimal, bahkan melebihi dengan tujuan. Kita mengadakan observasi kelas ini supaya juga sebagai trigger penggerak Ibu untuk menjadi lebih maksimal lagi dalam pembelajaran, dan sebagai memberi inspirasi barangkali ada yang perlu, atau saya sendiri yang melaksanakan dengan yang mengikuti acara ini bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari diskusi ini. Matur nuwun Bu Ayun atas pasca observasinya, dan matur nuwun dulu sudah juga mengamati saya sebagai observer, ke Bu Ayun sebagai yang mengamati yang Ibu Ayun lakukan. Barangkali ada yang disampaikan Bu Lulu dari yang saya tadi. Baik, terima kasih. Yang pertama, selamat Pak Danur sudah menyelesaikan ya tugas akhir di serangkaian seperti akademik, dan diawali dari observasi, dan yang sekarang adalah pasca observasi. Dari serangkaian pertanyaan dalam diskusi, insya Allah Pak Danur sudah mencoba untuk menggali, merefleksi apa yang sudah dilakukan Bu Ayun. Mungkin yang di kesempatan berikutnya atau di pembelajaran yang dibawa ke sekolah, mungkin bisa ditambahkan ini Pak, skala keberhasilan menurut versi Bu Ayun. Jadi misalnya ada skala 0 sampai 10 gitu ya, keberhasilannya Bu Ayun itu pada skala berapa, kemudian kekurangan itu di bagian apa. Tadi sudah solusinya sudah disampaikan ya Bu Ayun untuk melakukan coaching pada siswa. Mungkin yang perlu ditambahkan lagi, coachingnya itu akan dilaksanakan kapan, kan karena kalau di metode TIRPA itu kan ada juga time-nya ya, waktu uji itu mengeksekusi atau menemukan solusinya itu kapan akan dilaksanakan. Itu pembahasan saya, tapi secara keseluruhan sudah berjalan dengan bagus. Sukses untuk Pak Danur. Terima kasih Bu Ayun. Terima kasih Bu Lulu.